نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala amat cinta kepada makhluk-makhluknya, terutama kepada manusia, sehingga keluasan rahmatnya melampaui ghadabnya, melampaui murkahnya. Oleh karenanya sudah semestinya kita berusaha untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah itu tidak susah untuk kita laksanakan. Hanya kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Inti takwa adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Dan perlu kita pahami bahwa tidaklah Allah itu memerintahkan sesuatu kecuali itu ada manfaat dan kebaikan bagi kita. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali itu terjadi madharat bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, Allah merinci bagaimana cara kita melaksanakannya. Tidak diperintah kemudian ditinggal, tidak. Semuanya dirinci. Kita diperintahkan sholat, diajari bagaimana kita sholat. Kita diajarkan, kita diperintahkan untuk bersuci ketika menghadap Allah, diajari dengan detail bagaimana cara bersuci. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, wa idza nahaitukum anhu fantahu." Kalau aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Karena Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuannya. Dan apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka tinggalkan. Kalau larangan tidak pakai semampu kalian, karena meninggalkan sesuatu siapapun mampu, hanya mau atau tidak. Beda dengan melaksanakan perintah. Kita diperintahkan sholat berdiri, rukuk, sujud. Tapi ada yang tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu untuk rukuk, tidak mampu untuk sujud, maka dibolehkan duduk seperti itu. Sebagaimana Allah memerintahkan sesuatu, diantaranya adalah supaya kita selamat. Kita diperintahkan berkata yang benar, berkata jujur, untuk menjaga lidah. Karena lidah kita ini memang karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar, meskipun barangnya kecil. Tapi dari lidah itu sumber hikmah, sumber ilmu, sumber pahala. Maka barang siapa yang menggunakan lidah itu dengan baik, maka dia akan memanen kebaikan. Dan barang siapa yang menggunakan lidah itu untuk keburukan, karena lidah juga pangkal keburukan. Karena lidah
bisa menjadikan malapetaka, bisa menjadikan huru hara, demo berjilid-jilid. Karena lidah bisa yang sekarang rame karena gara-gara tidak bisa menjaga lidah, suku Sunda marah dan seterusnya. Itu lidah. Maka barang siapa yang tidak menggunakan lidah atau tidak bisa kalau menggunakan lidah dengan keburukan, maka ia akan memanen keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzahu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakan Muhammad kepada hambaku supaya mereka berkata dia ahsan, yang benar, yang baik. Karena sesungguhnya setan itu membuat perselisihan di antara kalian. Lidah di media sosial, kemudian mengolok-olok suku lain, yang punya suku marah, akhirnya jadi masalah. Padahal kita dihadapkan bencana dan lain sebagainya, tapi ada hal-hal yang semacam itu. Setan memang menginginkan kita bermusuhan. Maka di ayat itu disebutkan, dan setan itu adalah musuh yang jelas bagi kalian, lidah. Makanya ada seorang anak yang ketika menghadiri pelantikan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, almar'u bi asgharihi. Seseorang itu tergantung dua hal kecil di tubuhnya, yaitu lidah, lisanuhu wa qalbuhu, lidah dan hati. Karena pentingnya lidah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis memerintahkan kita menjaga lidah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbicara yang baik atau diam. Kalau mau bicara, apalagi di media sosial, dipikirkan dulu supaya nanti tidak sibuk membuat klarifikasi, meminta maaf, apalagi kena undang-undang ITE. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dalam hadis panjang ini ujungnya, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi takilat ka ummu wa hal yakubun nasa finari ala manahirihim ila hasaidu alsinatihim. Ya Rasulullah, apakah nanti kita ini dihisab, dihukum, disiksa karena lidah kita, apa yang kita ucapkan? Alangkah ruginya ibumu wahai Mu'adz, kalau kamu tidak paham. Berapa banyak orang yang dijerumukan, dijungkalkan ke dalam api neraka gara-gara dijungkalkan dengan wajahnya, dimasukkan itu dengan wajahnya, gara-gara mereka memanen dari lidah. Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimah fi ridwanillahi la yulqi laha bala fayarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimah fi sukhtillahi la yulqi laha bala fayahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan perkataan yang diridhai oleh Allah meskipun dia enggak niat, la yulqi laha bala. Karena mungkin sudah refleks, sudah biasa memuji Allah, istighfar, sholawat, gak pakai niat, kesandung innalillah,
itu diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka diangkat derajatnya meskipun tidak niat. Tapi seorang hamba berkata-kata yang dibenci oleh Allah, tidak niat. Anak-anak zaman sekarang biasanya ketika berbicara mesti ada umpatan, ada jir-jirnya. Itu enggak niat itu. La yulqilaha bala, tapi fayahui biha fi jahannam. Itu bisa menyebabkan ia masuk neraka jahanam meskipun sholat. Apalagi sholatnya bolong-bolong gara-gara lidah, tidak niat. Tapi apa yang diucapkan itu kebencian yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW juga bersabda, inna min akbaril kabair an yal'anar rajulu walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa besar adalah seorang anak mengutuk kedua orang tuanya. Ya Rasulullah, bagaimana anak mengutuk kedua orang tuanya? Yal'anur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Seorang anak mengutuk, mencela bapak atau orang tua orang lain, maka orang lain ini mencela bapaknya dan mencela ibunya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 108 melarang kita untuk mengutuk, mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dan sesembahannya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mengutuk atau mencela sesembahan orang-orang yang menyembah tidak kepada Allah. Karena efeknya apa? Maka mereka akan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permusuhan tanpa ilmu. Seolah kita mencela Allah, meminjam lidah orang lain. Maka apa yang baik kita ucapkan, Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa perkataan orang yang paling baik selain orang-orang yang mengajak pada Allah dan beramal soleh, dan mereka mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Oleh karena itu di setiap perbuatan kita, di setiap ucapan kita harus menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai oleh-oleh Jumatan ini, Abdullah bin Amr meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ma'alal ardi ahadun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah illa kafarat anhu khataaya walau mithlu zabadil bahr. Tidaklah di muka bumi ini seorang pun yang berkata atau yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, kecuali dosanya akan diampuni meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ketika Anda sudah membiasakan ucapan itu dan tanpa niat pun itu menjadi pahala, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penyair, lisanul fata nisfun wa nisfu fu'aduhu falam yabqa illa suratil lahmi wa dami. Lidah seseorang itu separuh harga dirinya, separuh kehormatannya, dan separuhnya adalah qalbunya. Tanpa keduanya maka manusia itu hanyalah seonggok daging yang diberi nyawa, yang tidak punya rasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia tergantung lidah dan hatinya. Kenapa hati? Qalbu. Karena disitulah inti dari niat atau nawaya. Maka Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada parasmu, bentukmu, hartamu, tapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, lindungilah bumi tempat kami berpijak ini ya Rabb, dan berikanlah kesabaran bagi saudara-saudara kami yang ditimpa musibah, dan jadikanlah orang-orang yang meninggal karena musibah itu menjadi husnul khatimah, dan terimalah amal perbuatan mereka ya Rabb. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-madlumina fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makanin wa fi Sudan ya rabbal alamin. Allahumma ankit masjid al-aqsa min tanasil yahudil wasibin warzuqna sholatan fihi qabla al-mamat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.